Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat ayyuhat tullab wat talibat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kita masih mengkaji tentang beberapa masalah salat sampai pada al-jahru bil qiraah bihaitsu yushawwishul musallin. Orang yang terlalu besar dalam membaca bacaan salat dengan ukuran akan mengganggu orang salat yang lainnya, hukumnya adalah haram, ya. Itu termasuk haram, ya. Jadi makanya di dalam salatul jamaah bagi makmum jadi harus sirri, ya. Tidak boleh jahri, melainkan sirri. Kenapa? Supaya jangan mengganggu yang lain. Saya lagi. Kita bacakan Fatihah selaku doa untuk keluarga besar Inak Hairi, mudah-mudahan diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah bisirril Fatihah. Alamin ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi bagi orang yang sedang dalam sholatul jamaah, upayakan bacaannya jangan sampai didengar oleh yang di sampingnya. Cukup yang mendengar adalah telinga kita sendiri, ya. Jangan sampai terlalu jelas didengar oleh di samping kita, karena itu akan membuat jamaah yang lain terganggu. Ya, lamun sak ketempo sekecet ya, dan masalah. Ya. Sewaktu-waktu kadang-kadang kelihatan sodnya, ya. Dinos misalnya. Ada kedengaran sewaktu-waktu, tidak masalah, itu tidak akan mengganggu yang lain. Tapi kalau sampai terlalu besar bacaan kita mengganggu yang lain, apalagi mengganggu imam juga, ya maka itu hukumnya haram, ya. Fa kaifa bima yushawwisul musallin bihatifih. Bagaimana sekarang kalau orang mengganggu orang salat dengan suara HP-nya? Nah, ini lebih haram lagi. Ya. Kalau sudah
suara besar karena dia membaca bacaan salat, ya, itu saja sudah haram, apalagi kalau mengganggu dengan suara HP. Ya, sehingga di masjid-masjid biasa bertulis di tembok, silakan matikan HP, ya. Taruh HP-nya pada nada silence. Ya, itu untuk jangan sampai kita mengganggu. Kalau HP-nya misalnya pakai selawat misalnya, ini pakai dangdut, ya. Ya. Jadi suara HP-nya bedangdut. Nah, ini tentu akan merusak konsentrasi semua yang sedang sholat, ya. Ya, makanya kalau bisa ya pakai yang islami, ya, nada-nada yang islami, sehingga suatu waktu kita lupa, misalnya kita lupa mematikan HP waktu sholat, ya, sehingga ada yang nelpon, nada deringnya tidak terlalu akan mengganggu. Misalnya selawat, ya, ndek saya terganggu lalu dengan sholat lah mendengar selawat. Walaupun itu pun sebenarnya ya ada gangguan juga, tapi tidak separah gangguan kalau kita pakai dangdut, ya. Ini boleh ngesul dengan sembahyang, ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, misalnya nada HP-nya pakai dangdut, bunyi di saat sholat, silahkan dimatikanlah saja, boleh. Bergerak sekedar untuk mematikan HP boleh, ya. Ya, langsung masukkan tangannya ke kantong, dorong untuk si jari-jari kita, ya, tidak masalah, ya, tidak sampai membatalkan sholat, ya. Ya. Ini arean ke separuh terus menyanyi jangken tutu, ya. Itu sesembahyang kadang-kadang kan mendotan doang HP dengan setia dan dalam angan itu sudah lain, sudah perhatian kita. Ya. Khususan idza shalla fil masjid, terkhusus lagi kalau kita salat di masjid, ya. Yang berikutnya, masalah berikutnya, al-musalli jalisan fi at-ta'irah yajibu alaihi al-i'adah qat'an, ya. Ini menurut pendapat beliau ini, orang yang salat duduk di atas pesawat wajib baginya untuk i'adah, untuk mengulang, ya. Ya, lantaran banyak hal kekurangan kita kalau dalam pesawat itu, ya, wudhu kita juga, ya, ya, karena kita juga tidak bisa ruku dan sujud sempurna, itu juga menjadi penyebab, ya, yang terutama aja, ya, juga karena kita belum tentu menghadap kiblat, ya, banyak hal, ya, sehingga kalau tiang, ya, selalu menyampaikan kepada jamaah umroh maupun haji, ya, silahkan diiadah. Salat hanya untuk menghormati waktu saja, nanti diiadah. Ya. Iadah artinya diulang. Ya, salat iadah artinya salat yang kita mengulang salat yang tadi kita lakukan karena hanya semata-mata untuk menghormati waktu, supaya kita tidak terhitung orang yang lalai, ya. Ya, fawailul lil musallin, itu jangan sampai kita termasuk itu, ya. Ya. Yang kelima, yang keenam, as-sujudul masyru' fil Islam thalathatun. Sujud yang disyariatkan di dalam Islam itu hanya 3. Selebihnya tidak boleh. Tidak ada sujud yang keempat, yang kelima.
Ya. Sujud itu ada tiga. Mana dia? Pertama sujud tilawah. Sujud tilawah. Itu masyru' dalam agama, artinya disyariatkan. Wa sujud syukri, sujud syukur. Ya. Kalau sujud tilawah karena kita mendengar ayat-ayat tentang perintah sujud. Ya. Ambil contoh. Apa contohnya coba disebutkan Ardana. Contoh ayat dan perintah tentang sujud. Setrian. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Apa lagi? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ya. Banyak tentang perintah sujud dalam Al-Qur'an. Di saat kita membaca itu, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, di dalam sholat kita sedang membacanya, sujud. Di luar sholat kita membacanya, sujud. Atau kita mendengarkan, juga sunat sujud. Ya. Nyimak dah. Sehingga yang membaca kebetulan membaca tentang ayat sujud, nah, ikut kita sujud. Sunnah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang kedua tadi sujud syukur. Kalau sujud syukur karena mendapat suatu nikmat atau mendengarkan berita suatu yang membahagiakan. Telepon dari Malaysia, ina dia dan kiriman 10 juta. Lah si cemoh. Ya, si cemoh langsung sujud. Ya, sujud syukur. Ya. Ada yang mengatakan harus pakai wudu, ada yang mengatakan tidak mesti karena bukan bagian daripada salat. Dia hanya sujud. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, paling bagus ya supaya dalam keadaan wudu, ya. Wa sujudus shalah, sujud salat. Nah, ini tiga macam sujud yang disyariatkan dalam Islam. Ya. Wa yadkhulu fihi sujud syahwi. Ya, sujud sahwi termasuk sujud salat karena sujud sahwi tidak dilakukan kecuali dalam salat. Ya. Makanya dihitung sama 3, ya. Ya. Wa yahrumus sujud fi ghairihi kama fa'alahu ba'dun nas. Haram hukumnya sujud selain daripada yang 3 tempat ini. Ya. Sujud yang lain haram. Ya. Yang boleh hanya sujud yang di 3. Ya. Gimana kalau mencium kaki ibu? Itu bukan sujud, kita mencium. Kita menunduk karena mencium kakinya. Kita tidak sujud. Ya. Misalnya. Ya. Soalnya kadang-kadang juga semua dihitung sujud sehingga dianggap haram. Enggak. Yang kita niatkan sujud itu, nah, kalau ada pekerjaan yang lain membuat kita menjongkok, ya bukan sujud namanya. Ini kadang-kadang yang dah nirok le bawa mobil, kadang-kadang ada apa juga mereka sujud enten. Haram no. Pinta tak nirok mudde sujud enten. Ya. Itu namanya sesuatu pekerjaan lain memang kebetulan bentuk gerakan kita seperti sujud. Ya. Ada bacaan khususnya. Lagu mun apa aja subhanarabbiyal a'la. Nggih. Ada bacanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu, ya, dan seterusnya. Jarang tegawe lupa. Ya. Kemudian
Al-hikmatu fi anna as-sujuda marratan war-ruku'u marratun wahidatun qila li'anna al-malaikah lamma sajadu li Adam wa rafa'u ru'usahum wajadu iblis lam yasjud ya fa'alimu anna Allah khadhalahu fasajadu marratan ukhra syukran lillah ya idh lam yakhdhulhum. Ini apa hikmahnya kenapa kalau sujud 2 kali sujud, kalau rukunya cuma sekali? Apa hikmahnya? Kenapa kita sujud 2 kali? Nah itu. Ya, kata beliau, dulu waktu Allah memerintahkan Nabi Adam dan iblis untuk sujud kepada waktu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, begitu juga iblis laknatullah alaih ya. Waktu dia bangun dari sujudnya malaikat ini, dia melihat iblis sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau sujud. Nah, saking syukurnya malaikat-malaikat ini karena mereka tidak dihinakan seperti iblis, dia bersyukur karena dia bisa melaksanakan perintah Allah itu sujud tadi itu, ya. Dia sujud lagi sebagai rasa syukur. Itu hikmah kenapa kita sujud 2 kali di dalam sholat atau di dalam sujud apapun. Ya. Yang berikutnya, permasalahan masih tetap dalam salat. La tusannu as-salatu ala ali Muhammad fi at-tashahhud al-awwal ala as-sahih wa muqabiluhu tusann ya. Nah, jadi permasalahan apakah membaca selawat kepada keluarga Nabi disunnahkan waktu tahiyat awal atau tidak? Ini jadi masalah. Ya, di dalam fikih ada yang menyebutnya tidak disunnahkan. Ya, tetapi pendapat ulama yang lain tetap disunnahkan. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, langsung denara wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Jadi waktu tahiyat awal. Ya. Tapi menurut pendapat yang lain disunnahkan. Ya, berarti sampai pada keluarga beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wakhtira muqabiluhu, dipilih yang muqabilnya ini, maksudnya yang tetap disunnahkan. Ya. Qala al-ahdal idza sahha al-hadits tarat al-maqayis marrih ya. Ya, jadi kata Syekh Ahdal, kalau memang hadisnya sahih ya, maka yang yang lain-lain akan hilang dengan sendirinya, pendapat-pendapat yang lain. Ya. Berarti hadis ini mungkin tidak terlalu sahih ya. Sehingga sebagian berpendapat tarkus shalah alal al suhun ya. Orang yang meninggalkan selawat kepada keluarga Nabi di dalam selawat itu termasuk paran pelit ya. Nah, ini dalam hadis juga disebutkan ini ya, bahwa kalau kita tidak membaca selawat kepada keluarga Nabi itu namanya orang pelit ya. Ada samilu baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Jadi
pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak disunahkan membaca selawat kepada keluarga Nabi di tahiyatul awal, itu ya kalau kita lihat hadis yang sahih ini, ya itu termasuk orang yang pelit. Nggih. Ya, kita jak tergawe wah nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita bangun. Cuman kalau masalah salawat Ibrahimiyah jelas itu aja. Tidak ada perkhilafan. Kita tidak disunnahkan di tahiyat awal. Kenapa? Supaya lebih pendek tahiyat awal daripada tahiyat akhir, ya. Masalah berikutnya, amalu katsir min as-salaf al-qunut fihi ay al-witr walau fi ghairi Ramadan, ya. Yang diamalkan oleh banyak ulama-ulama salaf bahwa mereka itu berkunut bukan hanya di waktu subuh, tetapi setiap witir sekalipun di luar Ramadan, ya. Kalau kita di dalam kitab fikih, kunut itu hanya pada waktu subuh dan witir pada Ramadan saja. Itu pun di pertengahan akhir, ya, mulai tanggal 16 sampai seterusnya. Tapi ulama-ulama salaf ya banyak yang mengamalkan, mereka tetap kunut juga di waktu witir-witir yang setiap malam. Ya, yang penting kita sudah tahu, ya. Oleh anda kayun gawe elema arak tak ada berturut, arak tak ada nurutan, nggih. Arak tak ada bertegal, nggih. Lagu subuh doang ngabot kunut mesa. Kebetulan berjamaah doang pun kunut. Mun mesa aja dek taununin. Lo yang apa ndek sama no? Nggih. Yang berikutnya, ruya anna Syafi'i radhiyallahu taala anhu taraka al-qunut fi as-subhi lamma shalla ma'a jama'at al-Hanafiyyah fi masjid imamihim bidawahi, ya. Wa qala katsirun minan nas fa'ala dzalika adaban ma'al imam, ya. Jadi Imam Syafi'i waktu beliau berjamaah bersama jamaah madhab Hanafi, beliau meninggalkan kunut dan cara kunut, ya. Kenapa? Untuk adab, ya, menghargai yang bermadhab Hanafi, karena mereka tidak sunnah, ya. Kalau kita sunnah udah kita tinggalkan untuk menghormati mereka. Nah, ini kembali lagi dicontohkan bagaimana menghormati pendapat orang lain. Jadi pendapat mesak dong melintah gawe deh. Imam Syafi'i ini seorang imam, ya, tetap beliau menghormati pendapat orang lain. Ini harus ditanamkan dalam jiwa para santri ini, calon-calon dai masa depan, ya. Lagu piram selapa dodok bentan jadi calon santri masa depan. Allahu Akbar. Dodok gerik, hei, dodok batur. Dan ini paham pengajian. Tepiram ja. Ayo perhatikan sini, ya. Ini hal-hal seperti ini harus dipahami. Supaya nanti jangan kaku jadi kiai, jadi ustaz. Dia mentere batur, dia berkunut, paran ke ajaran sesat. Ya, melen lalu sedak balen dengan. Ini ya karena kekurangan pemahaman saja sebenarnya, ya.
Wa kana ba'd talabah saffaqa li tanbih imamihi hina saha fi salatih ma'a anna sunnah fi haqqi ar-rajul hina idzin tasbih. Ini ada seorang santri, ini gara-gara dia kurang memahami, ya dengar ini. Ini para santri. Ya. Ini kan mama, lamun mama ya, mun salah imam berbeda dengan negur membaca tasbih. Ya, tapi ini si santri ini dia bertepuk tangan. Nah, itu kan cara perempuan. Ya. Bukan karena dia tidak tahu, cuman dia agak bingung dengan permasalahan dalam fikih, ya. Waqala, dia mengatakan tarkut tasbih, ya, taraktut tasbih al-matlub lirrajul li'annahum qalu tabtulu as-salah idza qasada bit tasbih tanbih. Ada yang mengatakan kalau kita bertasbih untuk mengingatkan seseorang itu batal salat. Dalam fikih memang betul ada. Misal ada di sana, subhanallah, ada dengan kembali kata. Dia niatkan bacaan tasbihnya untuk tambih, menegur, itu batal. Bagaimana sekarang kalau imamnya salah kita tegur dengan tasbih? Ya, sehingga dia tidak berani. Tidak berani saya, karena mesti niat saya adalah untuk menegur. Mungkin anda berkopok apa bertasbih, niatan negur, ya. Makanya saya tinggalkan, katanya. Saya tidak pakai tasbih, saya pakai tepuk tangan saja. Ini pendapat dia sebagai seorang santri, sehingga diingatkan oleh gurunya, ya. Qila lahu iqsid bit tasbih imtithalan li amri syari'. Ya udah. Sekarang maksudkan saja, niatkan waktu kamu bertasbih itu mengikuti perintah syariat. Memang itu perintah syariat. Ya, enggak dia batal salat kita. Karena kita mengikuti perintah syariat yang menyuruh begitu. Ya, jadi sekalipun niat kita untuk mengingatkan, tapi memang itu memang perintah syariat. Pada beke misal nih, dalam khutbah si khatib salah misalnya, dan baca selawat misal, atau dan baca wasiat, kita tegur dia. Di satu sisi Rasulullah bersabda, ya, apa nih, idza sa'idal imam alal mimbar, ya, apa nih hadisnya, lupa. Ya, tidak boleh ngomong gitu. Apa hadis, tetap baca, ya. Ya. Bagaimana sekarang, apakah akan lagu salat kita dengan kita menegur khatib? Ya. Tidak, karena dengan diperintahkan kita untuk menegur kalau dia salah. Boleh kita mengatakan kurang selawat, ditambah sedikit. Boleh. Ya. Kelupaan dia wasiat. Boleh. Kenapa? Karena memang kita menjalankan perintah syariat, ya. Dan seterusnya, ya, nanti kita lanjutkan lagi permasalahan-permasalahan berikutnya. Banyak hal permasalahan di dalam sholat yang perlu diketahui, terutama bagi para santri. Ya, ada pertanyaan? Ayo, mana? Sholat di kereta atau sholat di pesawat sudah dibahas tadi bahwa boleh, tetapi harus nanti sampai di rumah kita pulang. Kalau misalnya sholat itu adalah sholat sunat, misalnya sholat tarawih, ini kebetulan bulan puasa misalnya, apakah sholat tarawih itu juga kita mengulang nanti kalau kita sudah sampai ke tujuan kita? Kalau sholat sunat tidak perlu diulang, ya. Namanya saja sunnah.
Ya, boleh kita juga kalau sholat sunat, sholat di atas motor. Ya, sekedar pas pertama doang tentang kiblat, Allahu Akbar, bareh. Biluk macam lain sambil sembahyang, boleh. Ya. Ya, dalam mobil boleh. Ya, tapi kalau fardu enggak boleh. Ini ada orang lain. Ya. Apakah perbuatan haram itu adalah termasuk dosa besar? Perbuatan haram inilah yang terbagi menjadi dua. Ada yang dosa kecil, ada dosa besar gitu. Jadi mungkin pertanyaannya karena belum memahami tentang haram. Karena kita berbuat sesuatu dosa, ya maka itu adalah karena kita berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang diharam itu sesuatu yang apabila kita lakukan dapat dosa, apabila kita tinggalkan dapat pahala. Cuman sekarang ada yang dosanya besar, ada yang kecil, tergantung tingkatan keharaman daripada perbuatan itu. Ya, dan tergantung juga tingkat mafsadat dari perbuatan haram itu. Misalnya zina misalnya, mafsadatnya besar sekali. Atau minum khamr, mafsadatnya besar sekali. Sehingga dia terhitung sebagai dosa besar. Termasuk syirik, ya mafsadatnya besar. Ya, dan seterusnya. Terus, bagaimana hukumnya sholat berjamaah? Cuman imamnya sering berbuat dosa besar. Masalah berjamaah tetap sah sholatnya, ya, karena dalam akidah kita Asy'ari, ya, jadi boleh kita sholat di belakang orang fajir, ya. Orang fajir adanya orang yang banyak berbuat dosa, boleh. Tetapi afdolnya, kalau kita mencari afdol, ya kita lihat kriterianya. Mana pertama yang paling faqih, yang kedua paling bagus bacaannya, yang ketiga paling wara, dan seterusnya, banyak, sampai kepada yang paling cantik istrinya. Ada dua imam ni pada kesapasen, pada kealim, pada kewaraan. Lagu sakit jak seninan ya birangan, ya sakit jak ingas, pilih sehingga seninan. Ya. Apakah sah sholat jika terkala lupa lebih rakaatnya, misalnya 4 rakaat menjadi 5 rakaat? Tidak ada masalah. Tidak masalah kalau kita lupa. Ya. Wasa selesai dan tebaran dan 5, udah kita sudah selesai. Ya, tidak masalah. Asal jangan sengaja dilakukan 5 rakaat. Apa perbedaan bacaan sholawat Nabi SAW memakai Sayyidina dan tanpa Sayyidina dalam sholat atau lainnya? Ya, ini masalah khilafiyah. Ya, ada yang maunya pas seperti yang dicontohkan oleh Rasul, tidak mau ditambah-tambah. Ya, Rasul mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya kita juga mengikut bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi ada yang berpendapat dia taruhkan Sayyidina, ya. Karena kalau Rasulullah tidak mungkin dia Sayyidinakan dirinya sendiri. Ya, sehingga beliau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, karena beliau sendiri yang menyebut dirinya, dan bina maraita dan semelah sebut dia jadi ustaz. Saya rem Ustaz Ahsanul Husna. Tidak mungkin dia sebut begitu. Mesti dia bilang Ahsanul Husna. Dan cara sebut dia. Udah dia langsung itu, kamu sebagai santri, halo Ahsanul Husna. Tempelek. Begitulah kira-kira. Jadi waktu dia perkenalan misalnya Ustaz nih, nama saya Ahsanul Husna. Kamu sebagai santri mungkin sebut Ustaz. Angkam dia kenal Ustaz. Yuk, beliau sendiri nih sebut dia jadi Ustaz. Langsung segera lah sebut dia jadi Ustaz. Ya, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebut namanya saja.
Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, tapi adab kita sebagai umatnya, ya, karena beliau sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pimpinan manusia dan ini bukan sombong, itu kata beliau. Ya, beliau pernah menyampaikan, ya, saya adalah pimpinannya Bani Adam. Maka kita bilang Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina artinya tuanku atau pimpinanku bisa juga, ya. Sama dengan Maulana, ya. Nih, bagaimana hukumnya jika seorang yang sudah sangat tua membesarkan suaranya saat sholat karena dia sudah tidak mampu untuk membaca dengan sirri, karena jika ia membaca dengan sirri jadi tidak sempurna. Ya, berembe model. Sak kode jak nek tahu, sak belik jak yang tahu. Dan bau setan ini. Berarti dia belum mengerti mana itu sirri. Sayan semolah no sirri. Jadi saran sirri no sayan gampang. Ya. Ini enggak kebayang. Kok bisa? Kalau dia bilang ke sebaliknya, ya. Waktu membajang dia pelik suara waktu tok angkah tahu belik aja. Ini Indonesia. Berbe model wanjak tahu mun nek tahu sirri. Dan bau kebayang leotan. Apakah boleh misalnya makmum laki-laki tidak menghafal ayat itu? Karena dia yang perempuan saja yang menghafalnya. Kemudian imam itu salah baca, apakah boleh dilanjutkan oleh perempuan? Ya. Iya. Itu dia. Gimana ini? Perempuan tuh muridan ya. Aparan negur ayat, ya. Saya masih ragu. Kenapa? Sunnah ayat. Iya. Makanya apakah boleh dia perempuan ini menegurnya atau tidak? Ya. Langsung ruku. Ya. Ya, apa namanya, sebenarnya sih enggak harus kalau dia ayat, ya. Karena ayat itu sunnah, ya. Ya, cuman bagaimana hukumnya kalau dia menegur itu saja nanti saya kaji lagi, ya. Saya tidak yakin dengan jawaban saya. Ada lagi? Ya, bagaimana? Nggih. Sembahyang sunat dait ngada. Belean pahala ngada. Karena ngada niki fardu. Sunat ja sunnah wah. Nggih sekek banding 70. Sunat dait fardu. Nggih. Sehingga monara masih luwe sande dua gawe lae ja sentutu juluk kada juluk. Dendek gawe sunnah juluk. Kada bae gawe juluk. Nggih. Ano, jadi dan mati lawan berutang. Ya waktu bajang lain di akhiran sembahyang. Ingat di no wah. Pokok selama noleh umur 15 tahun jangan berumur 13 tahun di sembahyang. Wansa berumur 13 ke atas baru dia mulai sembahyang. Berembe sembahyang soal umur 15 sampai 30 berarti 15 tahun dia tidak pernah sholat. Ya, berarti 15 kali 360 kali 5. Nah, itu harus dia kerjakan. Ya, kali 5 waktu. Nah, jadi pada dia sembahyang sunat baik kodok baik kodok baik sawah liwat no. Sembahyang kodok baik. Engkah sembahyang zuhur kodok zuhur engkah sembahyang meno doang. Ya. Nggih, harap masih. Bagaimana kalau kita basuh anggota wudhu tanpa selang-seling misalnya
Kita basuh tangan langsung 3 kali, setelah itu baru pindah basuh tangan kiri. Boleh. Basuhan wudu boleh kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, atau kiri kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Paham maksudnya? Yo, ini bengah. Waktu bisa iman. Kanan dulu, kiri. Kanan malik, kiri. Kanan, kiri. Atau kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Mana-mana boleh dan sunnah dua-duanya. Apa lagi? Ada masih? Derman. Dengkang kena subhanallah. Sama man suruh. Omes. Angka lamun kanca 2. Mesa ada jadi makmum. Mau disuruh bersubhanallah si imam. Berarti imam deng kena. Gerah nih dengar dengan bekopok. Enggih kopok jangan dengar bertasbih jangan dengar. Dan kopok. Enggih. Lagu mah kedung jadi masalah. Den sampai batal sembahyang. Nggih. Iya. Enggak nggih, mari kita tutup pas sudah jam 6. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama نهضى بالخير ونغفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشاء والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرر أمر الركب سباحت فيها الحصى على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.